bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Refren dari Mazmur tadi mengatakan, di sebelah kanan baginda duduklah permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Ofir itu suatu tempat di Arab Selatan, tempat perdagangan besar. Emas, perak, kayu cendana, apa saja berasal dari sana. Permaisuri itu berpakaian emas, tapi yang perempuan yang ini pakaiannya bersahaja. Dikatakan dalam kitab Wahyu itu bahwa perempuan yang sedang mengandung itu melahirkan, dan naga besar yang merah padam itu berkepala 7 dan bertanduk 10 itu ingin menelan anaknya. Dan setelah anaknya lahir, anaknya itu direnggut
dan perempuan itu berlari ke gurun. Berlari ke gurun di mana Allah menetapkannya untuk tinggal. Allah menetapkannya. Allah yang kini berkuasa untuk menunjukkan kekuatannya di dunia ini berkat perempuan itu. Perempuan yang sangat bersahaja, berpakaian emas, maksudnya hatinya. Hatinya itu mengenakan hati yang dibuat dari emas. Karena keluhuran budinya, keluhuran rohnya, mulia penuh. Dia bukan permaisuri yang duduk-duduk di istana atau yang meramaikan hari-harinya dengan pesta pora. Tetapi perempuan yang ini bekerja. Seperti Allah bekerja, perempuan ini menampilkan kehendak Allah di dalam dirinya. Mungkin yang dimaksud oleh naga dalam kitab Wahyu itu Herodes Agung itu, yang karena hendak membunuh bayi itu, sampai bayi itu dilarikan ibunya ke Mesir, ke padang gurun, bekerja untuk menyelamatkan bayinya. Perempuan yang bergigih, perempuan yang tidak tinggal diam. Karena itu ia pergi mengunjungi Elizabeth, dan di sana pertemuan kedua perempuan itu menghasilkan buah-buah roh yang menyukakan hati. Karena yang satu mengatakan bahwa kandungannya melonjak kegembiraan karena mengetahui bahwa yang datang ini ialah ratu dari pencipta semesta alam. Ratu yang bekerja, yang bergigih, yang suka untuk melakukan apa saja. Biarpun itu suatu penderitaan dan kelelahan, keletihan, tetapi dia memang namanya seperti itu, Maria. Nama itu artinya punya, katakan, keras kepala. Artinya bergigih terus-menerus untuk membawakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Adakah seorang perempuan yang demikian? Sampai Elizabeth pun berkata, "Mengapa sampai ibu Tuhanku datang kepadaku?" Dia ibu Tuhan. Karena itu kita bersuka cita, dan kini kita merayakannya sebagai ratu kita yang naik ke surga, jiwa dan badannya. Kita yakin itu karena dialah yang ditentukan dan dipilih Allah untuk menjadi bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang mempersembahkan seluruh hidupnya. Karena itu dia ikut serta dalam pembebasan dunia ini. Ibu Sang Penebus, karena Sang Penebus telah membuat kita ini tidak lagi, dan diharapkannya tidak lagi takut kepada maut. Karena maut itu dikalahkannya sebagai tanda kekuatannya, sebagai tanda kekuasaannya.
surat Korintus itu melukiskan bahwa itu yang dibuat Kristus kepada kita, kebangkitan. Karena kita ini ditakutkan oleh maut. Maut datang oleh satu orang, yaitu Adam. Tetapi oleh Kristus kita dibangkitkan. Semua orang dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Raja, maka orang-orang itu mendapatkan tempat di surga. Itulah yang dikatakan kepada kita. Kita sekarang hendaknya memilih. Karena semua orang dibangkitkan, tetapi tempatnya sesudah kebangkitan ada pengadilan. Di mana tempat kita ditentukan? Apakah di surga atau di neraka? Itu ditentukan ketika kita masih hidup di dunia ini, ketika kita bisa menentukan apa yang mau kita buat di dunia ini. Untuk kepentingan sendirikah atau untuk kepentingan bersama? Untuk penghapusan dan pengampunan dosa-dosa atau untuk harga diri yang berlebihan dari diri kita? Karena itu Maria bersenandung, yang di atas akan dijatuhkannya. Orang kaya dibuatnya pergi dengan taman hampa, tetapi orang yang rendah akan diangkatnya. Dia itu yang datang itu ke tengah-tengah kita, Raja semesta alam. Hendaknya kita hari ini bersukacita bersama dengan Bunda kita itu, Santa Perawan Maria, karena dia memberi kepada kita semangat yang baru. Semangat seorang penolong yang dengan gigih bertahan menghadapi segalanya. Menghadapi naga, menghadapi kehancuran, tetapi tetap percaya bahwa Allah itu yang pada akhirnya akan berjaya. Semoga kita dikuasai oleh Roh, supaya seperti Dia kita mewartakan betapa besar kerahiman Allah bagi kita ini. Kita semua ini mempunyai itu. Kita semua ini mengandung karena ada kerahiman di dalam diri kita untuk kita perlihatkan. Allah memberi setiap orang hati yang berbelas kasih, supaya dengan itu dunia ini menjadi hidup sehidup-hidupnya. Semoga kita bersorak-sorai karena hari ini hari kemenangan dari manusia menghadapi godaan sang naga merah itu. Amin.